tiba di sana teman-teman. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi dari belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Zara Hania dan teman saya Hasna Septi Sadira, saya Mitra Jamunu, saya Nel Jalani Yurlexen, Saya Anton Rashid. dan di sini kami akan mempresentasikan materi kami. Selamat menyaksikan semuanya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, kita harus paham dulu nih apa sih dasar dari teori pembelajaran kita hari ini. Nah, ini diawali dengan apa sih expert knowledge? Expert knowledge atau yang disebut juga sebagai subject matter knowledge merupakan pengetahuan ataupun kemampuan yang sangat baik mengenai suatu disiplin ilmu tertentu, misalnya biologi, kimia, fisika, sejarah, dan lain-lain. Tapi apakah expert knowledge ini penting? Jawabannya pasti penting ya teman-teman, karena siapa sih yang gak menguasai apa yang diketahui gitu ya. Dan apakah ini cukup untuk mengajar? Tentu tidak cukup, karena pada expert knowledge ini sendiri ada tantangan dan hambatan-hambatannya. Nah, salah satunya yaitu expert blind spot atau titik buta ahli. Nah, pada titik buta ahli ini itu lupa akan kesulitan yang dialami oleh pemula saat pertama sekali mendapatkan suatu materi atau memahami suatu materi. Nah, jadi di sini juga mencantumkan pakar versus pemula, yang dimana pakar itu kurang mempertimbangkan apa kesulitan dari si pemula itu tadi. Nah, expert blind spot ini menggambarkan kesenjangan antara apa yang diketahui seorang pakar dan apa yang diketahui seorang siswa. Jadi karena pakar ini tadi sudah memiliki pengetahuan yang lebih luas, jadi kalimatnya itu lebih terstruktur dan juga otomatis, sehingga menimbulkan bahasa yang lebih teknis dan sulit dipahami oleh siswanya, sehingga bisa menimbulkan miskonsepsi. Akan menjelaskan bagian membaca. Membaca memang kelihatan sederhana, tetapi sebenarnya kemampuan membaca itu proses yang kompleks dan berkembang seiring usia anak. Menurut ahli membaca, Steve Stahl, ada 3 tujuan utama dalam mengajarkan membaca. Pertama, membantu anak-anak mengenali kata secara otomatis. Yang kedua, membantu anak memahami teks. Dan yang ketiga, anak termotivasi untuk membaca dan menghargai membaca. Ketiganya saling berhubungan. Kalau anak belum bisa mengenali kata dengan cepat, pemahamannya juga terganggu. Dan kalau mereka nggak paham isi teks, otomatis mereka jadi tidak tertarik untuk membaca. Di sini juga ada 3 proses kognitif dalam membaca unit speech media. Yang pertama, menyadari unit suara fonem dalam kata. Dan kedua, mendekor kata, artinya mengubah tulisan yang bunyi. Dan terakhir, mengakses kata, yaitu menghubungkan kata itu dengan arti dalam pikiran. Jadi membaca bukan cuma mengenali huruf, tapi juga proses memahami bunyi dan maknanya. Selanjutnya, model perkembangan membaca. Charles menjelaskan bahwa anak belajar membaca oleh beberapa hal. Di sini yang pertama tahap 0, yaitu dari lahir sampai kelas 1. Anak di tahap ini menguasai prasyarat, seperti huruf yang membaca dari kiri ke kanan dan menulis nama. Lalu selanjutnya ke tahap 1, dari kelas 1 sampai 2. Di tahap ini, anak belajar membunyikan kata, menerjemahkan menjadi suara, dan menggabungkannya menjadi kata. Selanjutnya, di tahap kedua, dari kelas 2 sampai 3, anak menjadi lebih lancar atau fluent dalam mengenali kata. Tetapi, membaca masih membebani sehingga belum banyak digunakan untuk belajar. Dan selanjutnya, ke kelas 4 sampai kelas 8. Terjadi pergeseran dari belajar membaca menjadi membaca untuk memperoleh informasi baru, masih sulit memahami dari dia perspektif. Dan terakhir, kita SMA. Di tahap ini, anak mampu memahami materi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, misalnya novel-novel kompleks. Tapi perlu diingat, usia tiap anak itu beda-beda. Jadi tahap ini hanya menjadi patokan umum. Ada 2 pendekatan terhadap membaca. Yang pertama, pendekatan fonik. Pendekatan fonik fokusnya di hubungan antara huruf dan bunyi. Anak belajar aturan cara membaca kata dari simbol-simbol huruf, jadi mulai dari bacaan sederhana. Dan yang kedua, pendekatan bahasa utuh atau whole language. Pendekatan ini menekankan bahwa anak belajar membaca seperti mereka belajar berbicara secara alami dan bermakna, misalnya melalui teks lengkap seperti cerita atau puisi.
Pendekatan kognitif melihat membaca sebagai proses berpikir, bukan cuma mengenali huruf. Ada beberapa poin penting dalam pendekatan kognitif. Yang pertama, metakognisi, yaitu kesadaran dan otak membaca terhadap keterampilan membaca mereka sendiri. Misalnya, membaca yang baik, tahu bahwa penting untuk mengerti dari apa yang dikatakan penulis. Maksudnya, tahu kapan harus membaca ulang, mencari arti kata, atau meringkas isi teks. Lalu yang kedua, kelancaran atau fluensi, yaitu ketika pengenalan kata terjadi secara otomatis dengan sedikit usaha sadar. Kapasitas mental dapat dicurahkan pemahaman. Semakin otomatis seseorang mengenali kata, semakin mudah dia memahami teks. Yang ketiga, pengetahuan sebelumnya. Pengetahuan siswa tentang topik mengalami ingatan dan kemampuan mereka untuk membuat kesimpulan. Guru harus mengevaluasi dan menyediakan aktivitas perlu membaca jika pengetahuan siswa kurang. Kalau anak sudah tahu topik pembacaan, dia lebih mudah paham dan mengingat isinya. Dan terakhir, mengembangkan strategi membaca ahli. Guru dapat mengajarkan siswa strategi khusus, terutama strategi metakognitif, misalnya ringkas, bertanya, mengklarifikasi, memprediksi, untuk memonitor dan mengingat apa yang dibaca. Kalau pendekatan ini lebih menekankan bahwa membaca ini kebutuhan sosial, artinya kemampuan membaca anak dipengaruhi oleh lingkungan, misalnya lingkungan keluarga, cara guru mengajar, dan budaya membaca di sekitar. Salah satu contoh metode yang efektif adalah pengajaran timbal balik atau reciprocal teaching. Pengajaran timbal balik merupakan metode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk secara bergiliran memimpin diskusi dalam kelompok kecil atau dapat juga dilakukan antara guru dan siswa. Di sini ada strategi utama, yaitu yang pertama menambah sisi bacaan, mengajukan pertanyaan terkait teks, mengklarifikasi bagian yang sulit dipahami, dan membuat prediksi tentang isi teks. Selanjutnya, hubungan sekolah, keluarga, dan komunitas. Keterlibatan ketiga hubungan ini sangat penting karena pengalaman bahasaan atau beda-beda tergantung pada latar belakang sosial ekonomi. Guru dari berbagai jenjang pendidikan mempunyai cara berbeda untuk membantu siswa meningkatkan kemampuan membaca mereka. Di jenjang anak usia ini, guru memenuhi kelas dengan cetakan majalah dalam buku pramus agar anak-anak secara alami terbiasa melihat dan mengenali kata. Lalu, di jenjang sekolah dasar, guru membentuk strategi membaca perlahan, yaitu para pembaca menentukan tujuan dan mengenali konteks teks saat membaca, memeriksa pemahaman, dan pasca membaca, yaitu meringkas serta merefleksikan isi teks. Dan selanjutnya, di jenjang sekolah menengah pertama, guru mengaitkan membaca dengan materi pelajaran, misalnya buku sejarah, dan guru membantu siswa menemukan buku yang sesuai dengan minat mereka untuk membangun kebiasaan membaca. Dan terakhir, di jenjang sekolah menengah atas, guru menunjukkan bahwa membaca itu menyenangkan, bukan hanya beban ujian. Guru harus mempromosikan buku dengan antusias dan mendorong diskusi yang menarik. Nah, selanjutnya di sini ada writing. Jadi writing itu merupakan keterampilan untuk menuangkan ide, perasaan, dan informasi ke dalam bentuk penulisan yang dapat dipahami orang lain. Jadi di sini itu guru itu memegang peranan yang penting dalam mengembangkan keterampilan menulis siswa. Jadi observasi ini tuh menunjukkan kalau siswa yang menjadi penulis yang baik itu ketika guru meluangkan waktunya yang cukup untuk instruksi menulis dan bersemangat mengajarkan menulis. Jadi guru yang menghabiskan waktu yang cukup itu dapat menghasilkan siswa dengan kemampuan menulis yang lebih tinggi. Terus juga di sini ada kelas dengan siswa berprestasi tinggi itu dalam menulis memiliki banyak contoh tulisan efektif yang biasanya itu ditempelin di dinding-dinding. Nah, jadi mereka tuh berbeda dengan kelas dengan siswa yang berprestasi rendah. Contohnya tuh mereka tuh menulis kosakata kata penghubung atau kata awalan. Nah, terus ditempel-tempel gitu di dinding-dinding kelasnya. Nah, di sini selanjutnya itu ada perkembangan atau developmental change. Jadi di sini tuh ada beberapa tahapan. Jadi pada tahapan awal itu dimulai dari usia 2 sampai 3 tahun. Itu tuh diawali dengan coret-coretan. Jadi pas umur yang masih kecil itu anak-anak tuh suka coret-coret gitu. Walaupun coretannya tuh nggak jelas, kayak coret-coret di dinding atau di kertas apapun, menulis garis atau bentuk-bentuk lingkaran, karena mereka kan masih belajar untuk menulis. Nah,
Lalu ini juga keterampilan motorik itu akan mulai berkembang untuk mencetak huruf dan nama. Itu pada biasanya usia 4 sampai 5 tahun. Biasanya tuh anak-anak tuh bisa mulai menulis namanya sendiri walaupun ada kata huruf yang salah. Nah, contohnya tuh kayak kesalahan seperti membalik huruf yang tulisan B itu ditulisnya jadi huruf G, atau huruf yang seharusnya D itu ditulis jadi huruf B. Sebenarnya itu tuh hal yang wajar karena di sini tuh anak masih belajar untuk menulis. Nah, selanjutnya itu ada ejaan dukungan. Jadi anak-anak tuh sering mengeja ejaan tuh mengandalkan bunyi dari katanya. Misalnya itu sekolah, kan itu ada huruf E-nya setelah huruf S. Sekarang tuh anak menulisnya tuh langsung sekolah, jadi SKOLAH gitu. Nah, selanjutnya di sini juga orang tua atau guru itu harus mendorong anaknya itu untuk penulisan awal tanpa terlalu mengkritisi formasi huruf atau ejaannya. Jadi walaupun salah tuh itu bukan kesalahan yang fatal karena mereka masih belajar. Lalu di tahapan SD sampai SMA ini untuk menjadi penulis yang baik itu membutuhkan waktu dan latihan yang lebih banyak. Jadi peningkatan keterampilan menulis ini sejalan dengan pemahaman sintaksis tata bahasa dan keterampilan kognitif. Nah, contoh itu pas tahapan SD itu mereka mulai menulis cerita pendek, kayak cerita liburan gitu. Kemarin pas liburan semester tuh kemana dia ceritain gitu. Jadi cerita pendek. Lalu di tahapan SMP ini mereka mulai bisa menganalisis laporan buku. Contohnya itu kayak menulis laporan literasi. Jadi setelah membaca buku, kemudian mereka menulis laporan literasi apa aja yang udah dibaca dari buku itu. Terus kemudian juga di tahapan SMA ini tuh lebih tinggi lagi. Jadi dia tuh bisa menulis esai yang lebih argumentatif. Jadi tidak bergantung pada cerita. Contohnya itu kayak menulis esai dampak dari pariwisata di pantai kita yang tercemar oleh mikroplastik. Nah, selanjutnya di sini ada pendekatan kognitif atau cognitive approach. Jadi yang pertama itu ada strategi kognitif. Nah, yang pertama itu ada perencanaan atau planning. Jadi di planning itu kita membuat kerangka dan tujuan untuk tulisan sebelum memulainya. Jadi itu di sini itu planning itu tuh untuk memberi arahan dan juga agar tulisannya itu lebih terstruktur. Contohnya itu sebelum kita nulis esai itu kita bikin poin-poin utamanya dulu, kayak gimana sih pembukanya, isi, terus penutup, biar tulisannya tuh nggak loncat-loncat. Terus yang kedua ini ada pemecahan masalah atau problem solving. Jadi di sini itu untuk menentukan cara menyampaikan ide agar supaya mudah dipahami oleh pembacanya. Contohnya tuh kalau nulis artikel buat teman sebaya tuh pasti bahasanya lebih agak santai gitu. Nah, sedangkan kalau untuk artikel yang untuk guru itu pasti bahasa yang dipakai itu lebih formal. Dan selanjutnya ada revisi. Jadi di revisi ini tuh untuk menulis ulang berdasarkan dari umpan balik atau hasil bacaan ulang dari diri sendiri. Jadi misalnya tuh kalau udah tulis cerpen nih, kita tuh baca ulang cerpennya kayak, oh ternyata sadar nih di endingnya ternyata ada yang kurang gitu. Nah, itu bisa direvisi agar jadi lebih menarik lagi. Selanjutnya itu ada metakognisi. Nah, di metakognisi ini tuh untuk mengevaluasi tulisan sendiri, kayak apa sih yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, terus juga agar kita bisa menerapkannya di tulisan berikutnya. Contohnya tuh kayak pas lagi nulis yang sebelumnya tuh sadar kalau ada kalimat penghubungnya tuh yang sama, kayak misalnya lalu, itu kayak di setiap kalimat penghubungnya tuh yang digunain kata lalu terus, padahal kan bisa di variasi ada lalu, kemudian, atau setelah itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada strategi untuk sekolah menengah. Jadi yang pertama itu ada pranulis atau
pre-writing. Jadi di sini itu untuk menghasilkan ide dengan melakukan brainstorming atau mind mapping. Nah, contohnya itu kayak sebelum nulis cerpen itu kita nentuin dulu kayak apa sih ide dari tokohnya, konfliknya nanti gimana, terus juga latar ceritanya kita tulis dulu nih di kertas yang kayak. Nah, selanjutnya di sini ada perencanaan, revisi, dan pengeditan. Ini itu untuk melatih siswa untuk memperbaiki tulisannya sendiri dan terus menyempurnakannya. Contohnya tuh misalnya kalau setelah dikomentari dulu nih tulisannya, nah kita tuh jadi bisa mengubah paragrafnya agar terlihat lebih menarik. Terus selanjutnya itu ada ringkasan. Jadi di ringkasan ini itu kita belajar untuk menyusun ringkasan teks secara jelas dan padat. Contohnya itu setelah baca artikel berita tuh kita nulis nih intinya tuh dalam 3 kalimat tuh ada apa aja. Lalu selanjutnya di sini ada penggabungan kalimat. Jadi ini tuh untuk melatih membuat kalimat yang lebih panjang dan kompleks. Udah. Selanjutnya di sini ada pendekatan konstruktivis sosial. Jadi menulis itu paling baik dipahami sebagai sesuatu yang tertanam secara budaya dan dibangun secara sosial daripada dihasilkan secara internal. Nah, yang pertama itu dapat melalui konteks sosial. Jadi lingkungan sekolah itu sangat memengaruhi semangat menulis dari siswa ini. Kalau guru dan sekolahnya menilai menulis itu penting, maka siswanya itu akan lebih termotivasi untuk menulis dengan baik dan benar. Lalu yang kedua ini ada konferensi menulis guru dan siswa. Jadi guru ini menyuruh siswanya untuk menulis tentang mereka, terus juga memberi umpan balik dan mendorong siswa menulis topik yang berarti bagi mereka. Di sini tuh guru tuh fokus untuk membangun semangat siswanya untuk menulis. Lalu yang ketiga ini ada kolaborasi dan penyuntingan. Jadi di sini itu siswa menulis bersamaan dan saling memberi komentar antara temannya. Lalu juga di yang keempat ini ada komunikasi sekolah dan komunitas. Jadi sekolah tuh bisa nih mengundang komunitas penulis atau jurnalis agar siswanya tuh dapat belajar langsung dari ahlinya. Contohnya tuh kayak sekolah nih mengadakan acara bulan bahasa untuk menulis. Nah, di mana nanti sekolahnya itu mendatangkan penulis lokal untuk berbagi nih tips-tips untuk menulis cerita atau berita yang baik itu bagaimana. Oke, nah teman-teman tadi kan kalian udah jelasin nih penjelasan yang lain terkait dengan writing, reading, dan selanjutnya ada yang bakal penting itu kita akan belajar terkait dengan matematik. Sebelumnya, apa sih yang ada di dalam teman-teman ketika teman-teman mendengar terkait dengan matematik? Nah, biasanya ketika mendengar matematika, teman-teman akan kepikiran terkait dengan hitung-hitungan, perkalian, pembagian, ataupun konsep numerik lainnya. Dan itu tuh benar banget loh teman-teman. Anak-anak tuh sebenarnya punya pemahaman substansial terkait dengan konsep numerik, bahkan sebelum mereka memasuki kelas 1. Tapi ketika mereka bersekolah, anak-anak akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan konsep numerik itu sendiri. National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM tahun 2000 juga membagi beberapa prinsip standar dasar untuk belajar matematika pada berbagai tingkat sekolah. Yang pertama, yaitu terkait dengan pre-kindergarten hingga kelas 2. Nah, pada masa ini itu anak punya 2 keterampilan. Yang pertama, keterampilan akademik geometri dasar. Keterampilan akademik geometri dasar itu kayak gimana? Jadi, anak-anak pada umur ini sudah memiliki pemahaman terkait dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anak juga udah memiliki pemahaman geometri dasar, kayak misalkan kalau kakak tulis kayak gini, itu tuh ya berarti bentuknya persegi panjang. Atau kalau misalkan mereka jajan dan dapat uang koin, itu berarti bentuknya tuh lingkaran. Anak-anak udah punya pemahaman seperti itu. Yang kedua, anak juga udah punya loh pemahaman terkait dengan sistem basis 10. Sistem basis 10 itu kayak gimana? Jadi sistem basis 10 itu anak udah punya pemahaman kalau dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu merupakan satu kesatuan, yaitu 10 satuan pertama. Terus habis itu, kalau misalkan anak di umur kelas 3 hingga kelas 5 itu juga punya 3 pemahaman yang berbeda. Yang pertama ada penalaran multiplikasi
kuantitatif, yaitu anak-anak udah punya pengalaman terkait dengan pecahan, pembagian, perkalian. Jadinya mereka udah punya pemahaman yang lebih dalam terkait dengan matematik dibandingkan anak yang baru hingga kelas 2. Mereka udah tahu terkait dengan setengah, 1/2, 3/4, 5/6. Terus kalau misalkan 2 kali 2 sama dengan 4, 4 bagi 2 sama dengan 2. Terus anak juga udah punya pemahaman terkait dengan ekuivalensi atau dasar aljabar. Contohnya kalau misalkan 2x ditambah 5x berarti jadinya 7x. Terus habis itu kefasihan komputasi juga udah mulai dimiliki sama anak umur kelas 3 hingga kelas 5. Lanjut ke jenjang peningkatan berikutnya yaitu kelas 6 hingga kelas 8, anak juga udah punya pemahaman yang lebih dalam terkait dengan aljabar yang tadi, terutama pemahaman terkait dengan geometri. Namun biasanya di anak pada usia ini cenderung menghafal doang dan cuma benar-benar memahami konsepnya. Contohnya biasanya anak kelas 6 hingga kelas 8 kalau di SMP itu kan dapat tugas aljabar. Misalkan 2x ditambah 5y ditambah 7z. Nah biasanya anak-anak itu hanya mengikuti contoh yang diberikan dari gurunya. Jadi mereka tuh belum benar-benar paham sama konsep pengerjaannya. Makanya biasanya mereka cenderung kesulitan ketika konsep pertanyaannya itu diubah walaupun sebenarnya inti dasar pertanyaannya itu sama. Terus habis itu pada kelas 9 hingga kelas 12 anak udah lebih memiliki pemahaman yang lebih besar gitu terkait dengan matematika itu sendiri. Contohnya mereka udah bisa memvisualisasikan, menganalisis dan membuktikan aljabar, geometri, statistika, probabilitas dan matematika diskrit. Biasanya di tahapan tingkatan sekolah ini pemahaman itu udah lebih tinggi banget dibandingkan tahapan-tahapan yang lainnya. Makanya mereka itu udah bukan hanya memahami bagaimana cara menyelesaikan matematika itu sendiri, tapi mengapa bagaimana ini bisa diselesaikan. Makanya biasanya soal-soal yang mereka itu juga lebih variatif dan lebih mengasah kemampuan berpikir kritis mereka sendiri. Nah, tadi kan kita sudah paham ya terkait dengan matematika dan gimana sih tingkatan matematika itu pemahamannya di setiap sekolahnya, di setiap jenjang sekolah. Nah, selanjutnya ada juga loh kontroversi dari matematika di dalam pembelajaran itu sendiri. Jadi ada dua kontroversi. Kontroversi yang pertama, mereka tuh berpikir kalau misalkan sebenarnya matematika itu butuh pemahaman konsep secara mendalam loh yang dibangun oleh siswa itu sendiri, yaitu namanya konstruksi kritis, bukan melalui hafalan. Contohnya, biasanya kalau misalkan menerapkan konstruksi kritis di pembelajaran itu, sebelum mengerjakan konstruksi kritis panjang, guru akan meminta siswa untuk menyusun teori tersebut dan menghitung jumlahnya untuk menemukan itu sendiri. Jadi, misalkan roti itu kan bentuknya persegi. Nah, bentuk persegi itu akan diberikan oleh guru dan disusun oleh siswa sendiri untuk mereka tahu kalau misalkan roti itu bisa disusun jadi persegi panjang dan kita bakal tahu rumusnya itu berarti panjang kali lebar loh. Jadi, guru nggak akan langsung memberitahukan kalau rumusnya itu panjang kali lebar, tapi memberikan arahan supaya nanti siswa akan menemukan rumus itu sendiri. Selanjutnya, kemudian kedua berpikiran kalau misalkan sebenarnya keterampilan matematika itu dalam melalui kemampuan menghitung kecepatan dan otomatisasi. Jadinya, kalau misalkan siswa mau bisa dan benar belajar matematika ya harus banyak membantu supaya nanti kecepatan dan skemanya itu udah benar-benar itu dari mereka. Jadi mereka akan langsung tahu kalau misalkan panjang kali lebar itu ya berarti rumus persegi panjang. Ini ada contohnya. Jadi guru kalau kasih tahu di sekolahan sebelum pembelajaran kalau misalkan rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Jadinya terus habis itu gurunya minta siswa untuk kerjain rumus soal supaya mereka akhirnya paham sendiri terkait dengan rumus itu sendiri itu, dan ketika akan mengerjakan soal berikutnya mereka langsung otomatisasi gitu sama latihan mereka. Tapi menurut teman-teman sendiri buku mana nih yang paling benar dan menurut teman-teman mana buku yang paling kalian percaya? Faktanya NCTP itu mengatakan kalau sebenarnya pembelajaran matematika yang baik itu membutuhkan integrasi dari teknologi tersebut loh. Jadi ketika belajar matematika, teman-teman itu nggak cuma harus benar-benar memahami dasarnya melalui konstruksi kritis, tapi juga harus berlatih supaya teman-teman kasih kemampuannya dan semakin lebih baik lagi untuk pembelajaran matematika ke depannya. Nah, jadi teman-teman, setelah kita udah tahu kontroversi di matematika dan yang benar itu pembelajarannya kayak gimana, terus jenjang peningkatan di sekolah itu kayak gimana di matematikanya, kita akan belajar matematika itu ternyata melatih kognitif loh teman-teman. Tahu nggak sih kenapa itu melatih kognitif? Nah, jadi di sini ada proses kognitif dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu adalah pemahaman konseptual. Jadi teman-teman di matematika itu melatih pemahaman kalian loh, karena matematika itu benar-benar hitungannya itu kan kita bikin
jadi tahu bentukannya dan semacamnya. Itu tuh melatih pemikiran kalian semua. Apalagi kalau misalkan di matematika itu kan kadang suka ada alur berpikirnya ya. Kalau misalkan kita salah, terus kita harus benar-benar tahu bentukannya gimana supaya walaupun jawabannya benar di akhir tapi kalau caranya salah kan kalau di matematika tetap salah ya. Nah itu tuh melatih pemahaman konseptual kalian. Terus yang kedua itu ada pengetahuan tentang prosedur matematika. Itu hampir mirip sama tadi juga sempat aku mention. Kalau misalkan teman-teman nggak benar-benar tahu nih prosedur matematika gimana, itu teman-teman akan kesulitan dan mendapatkan jawaban yang salah. Terus jadinya itu melatih kognitif teman-teman supaya nantinya teman-teman bisa tahu prosedur yang benar sampai akhirnya dapat jawaban yang benar juga di matematika. Terus yang ketiga ada pengorganisasian pengetahuan yang efektif. Kenapa sih pengorganisasian pengetahuan yang efektif dan itu berkaitan gitu sama matematika? Karena teman-teman pernah nggak sih ngerjain soal matematika terus dapat soal cerita? Nah, karena pernah, jadi itu tuh mengorganisasikan pengetahuan tersebut dengan yang lainnya supaya jadi efektif. Kalau misalkan teman-teman dapat soal cerita di matematika, teman-teman kan harus tahu dulu keyword-keyword yang ditanyakan itu apa sebelum nanti ada dikaitkan dan teman-teman bisa nyatuin itu sama rumus supaya nanti soalnya bisa terselesaikan. Dan yang terakhir ada strategi metakognitif di mana itu tuh berkaitan sama proses kognitif juga yang membuat teman-teman nanti akhirnya bisa menemukan hasil jawaban dari matematika. Terus di sini juga ada konsep olah pikir kalau tidak dari proses kognitif di matematika sendiri. Yang pertama ada fixed mindset, yaitu kualitas mereka sudah ditentukan. Gimana sih penerapan fixed mindset ini di pembelajaran matematika? Biasanya nih teman-teman orang yang melalui fixed mindset di pembelajaran matematika itu ketika menemukan soal yang sulit mereka harus bilang, pokoknya aku nggak suka di matematika sulit, gak mau mengerjakan soalnya karena aku nggak bisa, pokoknya matematika sulit. Atau kalau misalkan soal itu panjang banget, apalagi kalau soal cerita atau yang XXY-nya itu panjang banget, mereka udah langsung pokoknya ini soal sulit, aku nggak bisa mengerjakan soal ini. Tapi kalau misalkan teman-teman yang melalui growth mindset, yaitu kualitas mereka berkembang, ketika mereka mendapatkan soal yang sulit, mereka akan berusaha dan merasa pokoknya aku harus bisa nemuin ini gimana ya caranya supaya aku bisa. Atau kalau misalkan mereka caranya salah di matematika, mereka akan langsung nyari tahu gimana sih caranya supaya yang benar ya. Penasaran deh, pokoknya aku harus bisa mengerjakan soal matematika ini supaya aku bisa berkembang jadi lebih baik lagi. Begitu kalau misalkan growth mindset. Oke? Jadinya ada perbedaan bagi teman-teman yang fixed mindset sama growth mindset. Nah, kalau teman-teman sendiri termasuk tipe yang mana nih dari konsep pola pikir dua ini? Setelah kita belajar terkait dengan konsep kognitif di pembelajaran matematika, kita selanjutnya bakal belajar terkait dengan prinsip kognitif di matematika juga. Yang pertama, menjadikan matematika itu lebih realistis dan menarik. Jadi gini teman-teman, pasti kalian udah gak asing sama stereotip kalau misalkan matematika ini susah, matematika itu menjadi salah satu pembelajaran yang paling tidak disukai di kalangan anak-anak. Tapi melalui prinsip konsekuensi ini, kita harus menjadikan matematika itu lebih realistis dan menarik. Karena faktanya matematika is fun loh teman-teman. Kita bisa menerapkan matematika itu menjadi sesuatu yang lebih menarik, nggak menjadi hal sulit. Karena sebenarnya matematika itu juga pembelajaran yang menarik karena dia tuh kayak misi pencarian harta karun. Karena kita harus nyari tahu nih arah-arahnya itu kayak gimana supaya nanti kita dapat hasil yang menarik. Kita harus menerapkan itu di pembelajaran supaya nantinya anak-anak yang belajar matematika juga bisa berpikiran sama kayak kita. Terus yang kedua ada memperhatikan pengetahuan awal yang dimiliki siswa. Ini maksudnya gimana? Jadi teman-teman, kalau misalkan kita di pembelajaran matematika baru belajar mengenai misalkan kita baru belajar mean, median, sama modus, janganlah kita tanya pembelajaran mengenai standar deviasi, pasti mereka akan susah, mereka akan gak ngerti dan mereka akan kebingungan. Walaupun standar deviasi itu kan pengembangan dari yang central tendency tadi, tapi kita harus memperhatikan pengetahuan yang dimiliki siswa di kelas itu kayak gimana supaya nanti pembelajarannya itu nggak terasa menyulitkan, mereka nggak membingungkan sehingga ada stereotip kalau misalkan matematika itu tidak menyenangkan. Selanjutnya ada menjadikan kurikulum matematika interaktif secara sosial. Nah, karena tadi aku udah singgung juga di yang pertama kalau misalkan matematika is fun ya teman-teman. Jadi kita juga perlu menjadikan membuat kurikulum yang menarik interaksi secara sosial. Maksudnya gimana? Contohnya kita bisa menerapkan pembelajaran matematika dengan permainan yang melibatkan anak-anak dalam kelompok. Jadinya mereka akan merasa lebih tertarik, mereka merasa akan lebih engage juga sama teman-teman yang lainnya dan merasa matematika itu membosankan. Jadinya pembelajaran matematika akan terjadi secara lebih efektif dan juga efisien. Oke, selanjutnya kita bakalan belajar juga nih terkait dengan gimana sih teknologi itu berperan dalam pembelajaran matematika. Nah, teman-teman,
kalkulator dan akses terhadap komputer di semua jenjang pengajaran matematika. Jadi teman-teman, kalau misalkan di negara bagian barat itu tuh mereka merekomendasikan penggunaan kalkulator ataupun teknologi dalam belajar matematika, karena mereka memberi pendapat kalau misalkan itu akan mempermudah pembelajaran matematika itu sendiri. Tapi kalau misalkan negara Asia Timur seperti Jepang dan Tiongkok, mereka tuh tidak mengizinkan penggunaan kalkulator karena ini memastikan bahwa siswa memahami konsep dan operasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Ini tuh beda banget kan teman-teman antara negara bagian barat dan juga negara bagian timur. Tapi terus gimana nih cara kita menyikapi perbedaan itu? Nah, cara menyikapi perbedaan itu bisa dengan guru memilih alat dan aplikasi online yang mengajarkan konsep matematika secara interaktif. Lalu memilih alat seperti kalkulator yang mengalihkan proses komunikasi tanpa mempromosikan pemahaman konseptual. Jadi permasalahan dari negara Asia Timur yang lebih menyetujui negara bagian barat itu kan karena mereka berpikir kalau misalkan kalkulator kita langsung dapat hasilnya nih. Jadinya anak-anak nggak akan punya pemahaman konseptual terkait dengan gimana cara kita mendapatkan jawaban matematika itu sendiri. Jadinya guru ataupun tenaga pendidik bisa memilih alat dan aplikasi online dari teknologi itu sendiri yang memudahkan, namun tetap memberi siswa untuk memahami bagaimana sih pemahaman konseptual atau konsep dari jawaban itu terbentuk sendiri. Terakhir, aku bakal kasih tahu nih ke teman-teman terkait dengan strategi belajar matematika yang tepat di tiap jenjang sekolahnya berdasarkan buku Santro. Yang pertama, itu kalau misalkan di tingkatan kindergarten hingga kelas 2, kita bisa loh mengembangkan pembelajaran matematika dengan membangun rasa ingin tahu anak dengan agar mereka mencari jawaban mereka sendiri secara alami. Contohnya nih teman-teman, biasanya kalau misalkan anak yang kindergarten hingga kelas 2 kan mereka suka ngomong tinggi tuh tiap ke rumah sakit. Terus kita kayak bisa di buku kita kasih tahu tinggi kamu 130 cm ya, terus mereka kan jadinya mau tahu kan kalau misalkan tinggi mereka sendiri dan mereka jadi punya pemahaman terkait konsep menarik itu sendiri. Terus habis itu contohnya kalau misalkan kita jalan nih bareng anak-anak terus gitu kita sambil hitung, jadi sambil jalan itu sambil 1, 2, 3, jadi mereka jadinya belajar hitung juga kan. Kalau bisa sih kita ngarahin supaya mereka hitung itu sendiri, jadinya mereka benar-benar paham terkait dengan konsep menarik itu. Terus di selanjutnya di kelas 3 hingga kelas 5 kita bisa menggunakan metode manipulatif atau benda fisik yang digunakan untuk memodelkan situasi masalah agar membantu pemikiran mereka menjadi lebih abstrak. Jadi biasanya kalau di kelas 3 hingga kelas 5 untuk membantu mereka lebih konseptual nih terkait dengan matematika itu sendiri, kita bisa loh gunain alat bantu. Contohnya kayak misalkan balok-balok untuk bantu mereka hitung perkalian, pembagian dan semacamnya. Itu kan ada alat bantu matematikanya. Kita bisa loh menerapkan itu supaya pembelajarannya itu lebih efektif, lebih menarik dan lebih mudah dimengerti oleh mereka. Terus di kelas 6 hingga kelas 8 kita bisa menerapkan matematika dalam pembelajaran lain. Contohnya biasanya kan di umur-umur ini mereka udah mulai ngerti kalau misalkan mereka mulai suka sama matematika atau mereka lebih suka sama pelajaran apa sesuai minat mereka kan bisa lebih paham. Nah kita bisa loh mengintegrasikan beberapa pelajaran itu. Contohnya kayak di pembelajaran IPS kita bisa diminta sama grafik untuk menentukan lokasi berbeda di peta. Jadinya mereka nggak cuma belajar matematika dengan membosankan, tapi bisa kita integrasikan dengan apa yang mereka suka atau minat mereka. Terus di kelas 9 hingga kelas 12 kita bisa loh menerapkan gimana sih matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita mulai menggaris sebagai alat ukur dalam membuat benang jahe. Jadi kayak misalkan sesuatu itu sukanya masak, berarti kita bisa kombinasiin kalau misalkan penggaris itu bisa digunakan dalam masak, atau kalau misalkan dia sukanya tuh jalan-jalan, kita bisa mengintegrasikan matematika. Contohnya kayak kecepatan dan semacamnya itu dari motor yang mereka naiki, atau mereka sukanya main ayunan, itu kan bisa juga kan dihitung matematikanya terkait dengan kecepatan ayunannya dan semacamnya. Jadi ya strategi belajar matematika yang dimiliki mereka itu menarik, jadinya matematika itu akan terlihat menyenangkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan sains. Chelsea dan teman-teman yang masih jarang mendengar sains, tentunya kita sebagai mahasiswa udah sangat familiar ya dengan kata-kata sains ini. Nah, pada sains kita akan membahas dua topik utama. Yang pertama pendidikan sains dan yang kedua strategi pengajaran konstruktivis. Nah, teman-teman, pendidikan sains adalah keterampilan yang penting bagi praktik sains. Namun ini masih jarang nih diajarkan secara rutin di sekolah, terutama ketika kita menduduki bangku sekolah dasar.
Nah, tadi kan kita udah banyak yang menotis mengenai miskonsepsi. Nah, jadi pada sains ini juga bisa terjadi miskonsepsi di mana anak-anak itu memiliki banyak kesalahpahaman yang tidak sesuai dengan kenyataan dan juga sains. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk mengatasi si miskonsepsi itu tadi? Nah, caranya adalah dengan pembelajaran sains yang efektif. Di sini kita itu membantu anak-anak untuk membedakan antara kesalahan yang bermanfaat dan kesalahpahaman, dan juga kita harus membantu nih mendeteksi gagasan yang jelas-jelas salah dan perlu digantikan dengan konsep yang lebih akurat. Oke, selanjutnya kita masuk ke strategi pengajaran konstruktivis. Nah, kita perlu ingat bahwa sains itu bukan hafalan ya teman-teman, tapi konstruksi. Di mana kita itu bukan menghafal fakta ilmiahnya, tapi kita mengonstruksikan apa sih pemahaman kita, apa sih yang kita bisa interpretasikan dari suatu pengetahuan. Nah, ada prinsip konstruktivis di mana siswa itu harus secara aktif membangun dan menafsirkan pengetahuan ilmiah mereka sendiri. Jadi di sini itu siswa itu sebagai pembangun yang aktif, membangun pengetahuan yang aktif untuk dirinya sendiri. Nah, gimana caranya agar seorang siswa itu bisa menjadi pembangun yang aktif? Caranya adalah melalui pembelajaran sains. Salah satunya yaitu proses reinterpretasi. Nah, pada proses ini itu siswa membandingkan apa yang sudah diketahui sebelumnya dengan apa data yang baru diketahui ataupun pengalaman yang baru dialami. Nah, tapi apakah kita hanya perlu memfokuskan diri dengan siswa? Tentu tidak. Kita juga harus memperhatikan peran guru, di mana peran guru itu selalu bertransformasi. Nah, peran guru itu ada dua. Yang pertama peran lama dan juga peran baru. Peran lama yaitu behaviorisme atau guru itu di sini sebagai penyampai informasi, di mana guru memasukkan pengetahuan yang sudah terbentuk sepenuhnya ke dalam pikiran anak-anak. Nah, pada peran baru atau konstruktivisme kognitif, guru itu sebagai pemandu dan juga konsultan kognitif siswa saat mereka membangun interpretasi dunia yang valid secara ilmiah. Jadi pada peran baru ini, guru itu memiliki dua tugas utama. Yang pertama mengidentifikasi kesalahpahaman atau miskonsepsi tadi. Dan jadi di sini guru itu harus bisa membangun ide-ide awal ataupun bisa mengungkapkan ide-ide awal siswa yang mungkin masih menyimpang dari sains. Lalu guru itu harus bisa memberikan umpan balik yang kritis. Maksud kritis di sini adalah guru harus memberikan umpan balik yang tepat waktu untuk membantu siswa dalam mengoreksi kesalahpahamannya secara terstruktur. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait kritik dan keseimbangan konstruktivisme. Jadi teman-teman, konstruktivisme pada sains ini juga mendapatkan kritik, di mana pendekatan konstruktivis itu sering dikritik karena terlalu fokus pada keterampilan inquiry ataupun yang disebut sebagai penemuan dan kurang pada konteks spesifik disiplin ilmu tadi. Nah, jadi gimana sih cara kita untuk mengatasi si kritik itu tadi? Gimana sih cara kita untuk mengurangi kritik-kritikan terhadap konstruktivisme sains itu? Nah, caranya salah satunya yaitu dengan menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu bisa kita peroleh dengan melakukan pendekatan yang efektif seperti inquiry atau inquiry terbimbing. Dan inquiry terbimbing ini itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, investigasi siswa harus dibimbing, atau ini disebut sebagai scaffolding. Dan scaffolding itu kondisi di mana siswa tidak boleh dibiarkan sepenuhnya sendiri dalam membangun pengetahuannya. Jadi guru itu tetap berperan dalam memberikan kerangka kerja, memberikan intervensi dan lain-lain kepada siswa. Lalu yang kedua ada peran monitoring guru, di mana guru itu harus memantau kemajuan kognitif siswa secara ekstensif. Jadi di sini itu guru harus memastikan bahwa apa yang mereka konstruksikan itu akurat dan juga tidak menyimpang dari sains. Nah, harapannya setelah ada kritikan ini dan setelah ada solusi ini, siswa itu bisa menguasai keterampilan inquiry dan konten sains secara akurat untuk menjadi warga negara yang melek akan sains. Oke, selanjutnya ada social studies atau studi sosial. Nah, studi sosial adalah bidang yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan dengan tujuan membantu peserta didik membuat keputusan yang bijak dan berdasarkan penalaran demi kepentingan bersama. Nah, di Amerika Serikat sendiri studi sosial itu diajarkan mulai dari taman kanak-kanak hingga kelas 12. Pada jenjang sekolah dasar, pembelajaran studi sosial itu biasanya bersifat terpadu lintas disiplin dengan tema-tema luas yang dikaji berdasarkan aspek waktu, kesinambungan, dan perubahan. Itu menurut Panturan B 2017. Nah, sementara itu pada jenjang menengah dan menengah atas, pembelajaran itu dapat bersifat interdisipliner. Misalnya itu pelajaran sejarah yang membuat unsur geografi, ekonomi, dan ilmu politik, atau berfokus pada satu disiplin tertentu saja seperti ilmu sejarah saja.
menurut Capres 2015. Nah, selanjutnya ada 10 tema kunci dalam pengajaran ilmu sosial. Menurut Dewan Nasional untuk Ilmu Sosial tahun 2000 menekankan bahwa 10 tema harus ditekankan dalam ilmu sosial. Yang pertama itu ada time community exchange. Itu sejarah dan koneksi akan masa lalu. Selanjutnya ada people, place, and environment. Itu berhubungan dengan geografi, hubungan manusia dengan lingkungan. Selanjutnya lagi ada individual development and identify. Perkembangan diri dan psikologi sosial. Selanjutnya ada individual, group, and institution. Itu peran lembaga sosial. Ada power, authority, and governance. Pemerintah dan kekuasaan. Production, distribution, and consumption. Itu ekonomi dan sumber daya. Selanjutnya ada science, technology, and society. Itu dampak teknologi terhadap masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada global connection. Itu keterkaitan antar bangsanya sesuai namanya global connection. Selanjutnya ada civic ideals and practice. Itu partisipasi dan tanggung jawab warga negara. Dan yang terakhir ada culture, itu pemahaman lintas budaya dan toleransi. Penerapan pendekatan konstruktivis itu melihat pembelajaran dalam ilmu sosial sebagai proses di mana siswa secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuannya sendiri, bukan sekadar menerima fakta dari guru atau dari buku teks. Nah, banyak kelas studi sosial masih diajarkan secara konvensional dengan satu buku teks dan ceramah dari gurunya. Tetapi pendekatan konstruktivis itu menggunakan berbagai sumber. Pertanyaan siswa untuk inquiry dan kolaborasi kelompok dapat meningkatkan pemahaman. Nah, contohnya itu dalam program History of Life, siswa itu bekerja dalam kelompok kooperatif untuk menyiapkan debat panel, mendorong refleksi dan pemahaman isu sosial lebih mendalam. Nah, terakhir itu penerapan perspektif ini itu menekankan penggunaan beragam sumber informasi, pentingnya refleksi yang lebih mendalam, pemahaman makna pemikiran kritis tentang nilai-nilai dan pengkajian berkelanjutan terhadap topik penting, alih-alih pembahasan dangkal dari banyak topik. Jadi ini tuh lebih kepada in-depth-nya daripada hanya di permukaannya saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, setelah simak penjelasan kita tadi, kalau misalkan dari teman-teman masih ada yang bingung, bisa aja ya langsung chat di kolom tips yang bakal nanti kita sediain. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.